Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau yang biasa kita sebut agama ya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai sikap terpuji. Nah, di sini ada gambar nih, anak-anak. Apa yang kamu lakukan ketika hendak sekolah biasanya? Pasti bersalaman dengan kedua orang tuamu kan? Nah, di sekolah kamu juga harus taat dan patuh kepada guru. Kemudian, suka menolong dan bekerja sama dengan teman, serta menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu semua ciri anak-anak yang soleh. Nah, biasakan berperilaku terpuji kepada siapa saja, apalagi kepada yang lebih tua. Kita harus menghormatinya. Kepada teman pun kita juga harus menghargainya. Dimanapun berada, hendaklah kita berperilaku yang baik. Ibu yakin semua anak-anak kelas 2 ini adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu hormat kepada orang tua dan guru, serta selalu menghargai teman-temannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hormat dan patuh. Nah, anak yang soleh itu harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, juga kepada semua anggota keluarga. Nah, orang tua harus kita hormati karena mereka yang membimbing dan menyayangi kita. Ayah bekerja untuk menafkahi kita, sedangkan ibu bekerja untuk menyediakan keperluan kita. Misalnya, memasak, mencuci, memandikan kita saat kita kecil. Nah, jika tidak hormat kepada mereka, kita termasuk anak yang durhaka. Kemudian, anak yang durhaka itu adalah anak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak durhaka akan masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua agar kita mendapatkan ridhonya dan kita dapat masuk surga. Nah, contoh sikap hormat kepada orang tua itu apa saja ya kira-kira? Nah, di sini ada beberapa contoh sikap patuh kepada orang tua. Yang pertama yaitu santun ketika berbicara atau tidak teriak-teriak. Kedua, sopan dalam berperilaku, tidak kasar ya anak-anak. Kemudian ketiga, meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan, tidak perlu marah-marah ya. Keempat, jika diperintahkan kebaikan segera melaksanakan, tidak menunda-nunda. Jadi jika orang tua kita menyuruh kita misalkan untuk membelikan sabun ke warung, kita harus mau ya anak-anak. Jadi tidak boleh membantah. Boleh membantah tapi jika itu hal buruk, misalkan orang tua menyuruh kita mencuri, baru kita boleh membantah. Tapi insya Allah semua orang tua tidak akan menyuruh kita kepada hal yang buruk ya. Selanjutnya yang kelima, jika dinasihati mendengarkan dan melaksanakan. Kemudian tidak membangkang perintah orang tua yang tadi ya. Kemudian melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Jangan manyun-manyun, harus semangat. Nah, selanjutnya hormat dan patuh kepada guru nih. Guru kalian di sekolah siapa? Yo. Ya, di kelas 2 ada Bu Kila, ya kan? Di kelas 1 ada Bu Mumun dan lain sebagainya. Nah, di sini memberi senyum salam ketika bertemu. Yang pertama ya. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, tidak berbicara dengan nada yang keras. Keempat, selalu menaati perintah dari guru. Kelima, tidak melanggar ucapan guru. Dan keenam, menghargai jika guru sedang berbicara atau sedang menjelaskan di depan kelas ya. Ketujuh, tidak menyela ucapan guru. Kedelapan, mendengarkan dengan baik jika guru menerangkan.
Ke-9, tidak mendahului guru ketika berjalan. Ke-10, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Selanjutnya, hormat kepada sesama anggota keluarga. Nah, di sini seorang kakak harus sayang kepada adiknya. Sebaliknya, seorang adik harus hormat kepada kakaknya. Kemudian, saling membantu membersihkan rumah, merapikan tempat tidur masing-masing. Kemudian, tidak mengganggu satu sama lain. Misalkan sang kakak sedang belajar, adik tidak boleh mengganggunya, seperti itu. Kemudian, sama anggota keluarga tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Semuanya harus saling menyayangi ya, dan saling berbagi, tidak boleh berebut. Pokoknya semuanya anggota keluarga harus hidup rukun. Nah, kemudian sikap terpuji yang selanjutnya ada kerjasama dan tolong-menolong. Nah, di sini kerjasama artinya bekerja bersama-sama. Misalkan, kamu bersama temanmu membersihkan kelas ya, atau yang disebut piket. Nah, itu artinya bekerja sama. Ada yang menyapu lantai, membersihkan meja, menghapus papan tulis, ya kan? Nah, selanjutnya, tolong-menolong artinya membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Tolong-menolong biasanya dalam hal kebaikan ya, tidak boleh tolong-menolong dalam hal kejahatan. Nah, coba amati ya gambar berikut ini. Di sini contoh menolong dalam kebaikan diantaranya memberikan sedekah kepada fakir miskin ya, atau orang yang membutuhkan. Yang kedua itu menyantuni anak yatim. Ketiga, menjenguk teman yang sakit. Keempat, mengajak teman belajar bersama-sama. Kelima, membantu teman yang sedang kesusahan. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ada tugas ya yang harus kalian kerjakan. Silahkan diisi LKS agamanya halaman 38 sampai dengan 40 ya. Semangat anak-anak. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.